Okay, Encourage 2.0, where vision meets action. Your guide to explore the world of competition. Nah, kita mau ngapain sih kali ini? Ngapain tuh, Ca? Kali ini kita akan bertemu banyak masa HMTL yang sangat keren, sangat kece, yang oke banget lah intinya, menjadi narasumber paper competition. Yay! Let's check it out, teman-teman. Halo teman-teman, kenalin nama aku Latisha Girafasti, biasa dipanggil Tisha. Aku dari TL21. Hai Enviro People, perkenalkan aku Agnia, bisa dipanggil Ageng, dari Teknik Lingkungan Angkatan 21 ITB. Kenapa sih dulu kakak milih untuk ikut paper competition gitu? Kenapa nggak kayak BCC atau ESA yang mungkin teknisnya tuh nggak seribet paper competition gitu, Kak? Jadi kalau misalnya dibandingin sama lomba-lomba lain kayak case competition gitu, kita kan udah diberikan suatu problem set untuk dicari solusinya gitu ya. Tapi sementara kalau untuk paper competition, kita tuh dibebaskan sebebas-bebasnya untuk milih latar belakang sendiri, topik apa yang mau dibahas, dan juga solusinya tentunya kita juga sangat-sangat dibebaskan dan kita bisa freely express our wild imaginations gitu. Jadi kalau dari aku pribadi, emang aku lebih suka yang berbau akademik, jadi lebih condong ke paper competition daripada kompetisi lain. Nah, terus dari paper competition sendiri, aku notice kalau lomba ini tuh lebih sistematis gitu. Wow, oke. Jujur aku juga penasaran sih. Gimana sih dulu pengalaman kakak dalam mengikuti paper competition kakak yang pernah kakak ikuti waktu itu? Waktu itu sih kalau suka dukanya ya paper competition, begadang-begadang sih pasti ya nulis papernya. Terus waktu udah mau dekat-dekat submisi nih 2359 ternyata di extend, jadinya ya begadang kita ya cukup sia-sia. Tapi untungnya di extend ya. Terus aku juga dapat pengalaman untuk datengin nih kampus-kampus dari universitas lain, di mana aku bisa aja nggak dapat pengalaman itu kalau aku nggak ikut lomba-lomba paper competition. Enak sih, kayak begadang-begadang, terus ngerjain abis kelas atau ngerjain ya ada beberapa tugas yang mungkin jadinya kita sisihkan bentar gitu ya, bentar untuk si lomba ini gitu. Itu sih, tapi seru sih. Mungkin kakak kayak spill sedikit judul kakak nih atau sama alasan kenapa sih kakak memilih untuk mengajukan judul tersebut sebagai paper kakak gitu? Waktu itu judul paper aku dan tim aku adalah From Waste to Energy Opportunities Utilizing Oil Sludge into RDF as Renewable Electricity Source in Oil and Gas Industry. Jadi waktu itu temanya memang tentang renewable energy di industri migas gitu ya. Dan waktu itu pas setelah baca-baca sama kelompok aku, ternyata tentang oil sludge ini memang agak kurang dieksplor gitu ya di paper-paper. Dan sementara kita waktu itu lagi belajar OLP nih, jadi ya kita sambung-sambungin aja di oil sludge dengan RDF. Di paper competition itu sendiri, kira-kira apa sih kan struktur yang paling penting dalam paper competition yang kayak menurut kakak ini harus banget dimaksimalin di bagian ini untuk menonjolkan karya dari paper competition kita itu sendiri? Menurut aku sih dua hal yang paling penting dari paper itu si problem statement atau rumusan makalah sama metodenya. Jadi metode apa yang bakal kita pakai untuk menjawab si masalah tersebut, dan ya masalah itu sendiri gitu. Kita harus pastiin kalau masalah itu jelas, terus kita bisa menjawab itu dengan metode yang kita propose gitu. Kalau dalam paper competition yang pasti yang utama adalah memperhatikan main idea atau topik apa nih yang mau kita bahas atau isu apa nih yang dibahas. Karena kayak film aja nih, kalau premisnya seru pasti orang-orang excited kan buat nonton. Nah sama juga dengan paper competition gitu, kalau judulnya udah menarik pasti papernya bakal bagus juga. Dulu kan juga kakak nih pernah kayak menentukan topik paper kakak tuh, itu boleh gak sih kak spill kayak gimana sih kakak cara cari apa ya inspirasi untuk topik kakak tersebut gitu?
Kalau buat nyari topik untuk paper competition, intinya satu, pokoknya banyak-banyak baca, entah berapa puluh atau ratus jurnal ya, pokoknya baca banyak-banyak jurnal dan resource-resource yang ada di internet gitu ya. Terus juga kita coba cari mana sih kira-kira topik yang memang kayak under explore gitu, tapi coba dilihat juga dari visibility datanya, apakah datanya available nih di internet atau enggak gitu. Kalau tadi kan kakak udah mention tentang metode-metode. Nah, metode itu biasanya di paper itu kan ada frameworknya. Framework apa sih kakak pakai selama ini paper biar gitu? Oke. Kalau framework sendiri, sebenarnya ada banyak ya framework yang bisa dipakai, baik itu untuk menentuin masalah ataupun untuk menentuin solusi. Nah, biasanya kalau untuk menentuin masalah, aku tuh pakai framework SCQA sama gap analysis. Tergantung juga ya kayak topiknya tuh seperti apa. Oke, kemarin itu aku pakai framework judulnya PESTEL. Panjangannya itu Political, Economic, Social, Technology, Environmental, sama Legal atau Law. Nah, kenapa kemarin aku pakai PESTEL? Karena kalau kita come up dengan suatu inovasi atau solusi baru, kita harus bisa evaluate sistem itu dari berbagai macam aspek gitu. Dan menurut aku kalau dengan PESTEL ini udah cukup men-cover banyak banget aspek gitu. Bagaimana sih cara kakak untuk mencari sumber informasi dan literatur yang kredibel yang ada gitu dalam buku? Oke. Kalau untuk cari sumber informasi, aku biasanya akan membatasi sumber yang akan aku pakai itu harus dari jurnal. Biasanya aku bisa pakai Google Scholar atau sesimpel search aja di Google kayak topik X, terus kasih belakangnya jurnal. Biasanya keluar tuh jurnal-jurnal kan. Terus pastiin juga gitu si jurnal itu relevan juga sama masalah yang kita bahas. Iya. Nah, abis seleksi abstrak tuh biasanya kita lanjut kerja kondisi papernya. Nah, metode yang pakai gimana sih? Kayak misalkan pemilihannya itu bisa pakai data sekunder, itu diperbolehkan atau enggak? Kalau pakai data sekunder boleh banget. Jujur aku pun di lomba-lomba yang aku ikuti itu pakai data sekunder kebanyakan. Yang penting adalah kita pastikan gitu kayak data sekunder yang kita pakai itu berasal dari sumber yang kredibel, sumbernya valid. Jadi nggak salah-salah gitu. Dan ketika kita melakukan data sekunder itu kan bukan berarti kayak kita copy paste plug dari jurnal-jurnal atau paper-paper yang ada sebelumnya, tapi kita sintesis gitu dari referensi-referensi yang kita baca dan sekunder yang ada. Setelah menentukan topik paper, kan setahu aku ya, untuk tahap paper competition ini adalah pengumpulan abstrak. Nah, aku pengen nanya nih ke kakak, sebenarnya untuk abstrak yang bagus dan bisa aja lolos di paper competition ini tuh seperti apa sih kak? Nah, abstrak tuh kan dikit banget ya, cuma sekitar 200 kata, jadi mungkin di highlightnya di results dari paper kalian, dan itu apa yang mendifferentiate paper kalian dengan paper lainnya, itu ada di resultsnya. Nggak usah terlalu banyak pendahuluan latar belakang, kayak langsung aja state gitu ya masalah yang ingin diangkat apa, metode yang dipakai apa, dan bagaimana gitu kira-kira hasilnya kayak gitu. Jadi kayak langsung aja to the point gitu, abstrak, nggak usah terlalu banyak bertele-tele kayak gitu sih. Kalau memang hasil dari full paper ini tahunya itu berbeda sama abstrak yang dikumpulkan untuk proses seleksi di tahap pertama paper competition ini. Nah, apakah itu boleh atau enggak sih kak? Nah, pasti kan dari tahap ngumpulin abstrak sampai nulis ngembangin jadi full paper itu kan kita semakin mempelajari lebih dalam dan dapat informasi baru ya. Nah, kalau ternyata di full papernya itu idenya kok kayaknya ada beberapa hal yang di abstrak tuh nggak serak gitu. Nah, itu nggak apa-apa kalau mau diganti berdasarkan informasi yang baru kita dapat. Jadi nggak usah maksain gitu apa yang tertulis di abstrak sebelumnya, as long as main idenya nggak berubah dan kayak cuma metodenya aja yang diubah gitu. Aku
mau tanya soal upgrade skill yang kakak dapatkan dari mengikuti paper competition ini. Yang pertama pastinya research skill, karena kalau dalam menulis paper competition kita pasti baca banyak banget jurnal, entah puluhan, entah ratusan. Kita harus bisa skimming dengan cepat mana jurnal yang bisa kita pakai sebagai referensi literatur di paper kita. Terus yang kedua juga problem solving skills. Pastinya dalam merancang solusi buat masalah gitu ya, kita pasti dihadapi dengan berbagai macam rintangan dan kita harus bisa solve bareng-bareng sama tim kita. Dan yang terakhir pastinya writing skill itself ya, karena judulnya aja paper competition ya, pasti kita banyak menulis entah dari struktur kalimatnya atau kayak dari tanda bacanya gitu deh. Kalau aku pribadi dari paper competition ini, yang pertama itu academic writing. Karena paper kan emang cenderung lebih nulis banget dan lebih akademik gitu. Terus dari situ juga belajar juga gimana caranya untuk lebih sistematis aja sih dalam berpikir, kayak step by stepnya kayak gimana untuk sampai ke solusi. Tips and trick kakak untuk orang-orang ketika mengikuti paper competition. Mungkin aku bakal ngasih tipsnya untuk paper presenting ya, rather than menulis papernya itu sendiri. Jadi kalau buat paper presenting, kalian harus banyakin gimmick di depan jurinya, entah dengan pantun atau misalnya ada tagline kelompok kalian, terus color palette-nya disamain, dress code-nya disamain. Dengan cara itu kalian bisa capture tuh hati juri-jurinya biar lebih engage sama presentasi kalian dan menilai full paper kalian lebih baik gitu. Banyak membaca biar tahu tren-tren terkini dan juga melihat gitu gap apa yang belum terjawab gitu. Coba bentuk tim yang suportif dan juga berkomitmen gitu. Karena biasanya untuk paper competition itu cukup lama ya jangka waktunya. Karena tadi ada abstrak, terus nanti ya research, terus baru penulisan full papernya. Jadi pastiin tim kalian itu komitmen untuk menyelesaikan ini sampai akhir. Dan yang ketiga mungkin latihan menulis juga kali ya. Dan karena si paper ini cenderung lebih akademik, formal gitu ya menurut aku, jadi pastikan juga kalian memahami UEB atau format-format writing yang ditentukan dari si lombanya itu sendiri gitu. Apa pesan yang ingin kakak sampaikan kepada empower people nih yang ada keinginan di dalam diri mereka untuk ikut paper competition tapi masih agak takut gitu? Kalau kalian punya keinginan atau ketertarikan buat ikut paper competition, bahkan sedikit pun tapi masih ragu-ragu, you just gotta start first, you just gotta write it bad first, karena pasti ada a start to something di segala hal. Dulu aku sering banget ragu-ragu mau ikut paper competition dan mikirnya kayak nanti aja deh waktu beban akademiknya tuh udah turun, tapi ternyata waktu itu tidak akan datang kalau tidak disempatkan guys. Jadi you just gotta do it first. Ketika kalian misalnya ada keraguan atau pertanyaan-pertanyaan kayak gimana sih sebenarnya lomba, harus kayak, atau ada ketakutan, takut kalah, takut gak bisa, takut dan takut lainnya. Nah, coba temukan jawabannya itu, temukan jawabannya sendiri dengan langsung mengikuti lombanya gitu guys. Jadi gak usah menunggu pertanyaan-pertanyaan itu terjawab, keraguan-keraguan itu hilang, tapi coba aja dulu, dan siapa tahu memang dalam mengikuti lomba itu justru keraguan dan pertanyaan-pertanyaan kalian itu bisa terjawab gitu. Wow, taunya Mas HMTL itu pada keren-keren banget ya. Jujur gak expect sih Ca, mereka bisa nyempetin waktu untuk datang ke konten Encourage 2.0 kita yang super gong dan wow ini. Betul banget, dan pastinya Empower People jadi semakin bersemangat untuk mengikuti paper competition. Nah, ini pastinya bukan konten Encourage terakhir. Masih banyak konten Encourage berikutnya yang kalian harus tungguin teman-teman. Jadi, See you on the next episode episode of Encourage. Bye-bye!